Oh, record. Yaudah deh gue gini. Cakepan dikit lah. Oi. Halo. Hai. Hai. Ki, lu nggak oh enggak? Jerawatan, coy. Nggak kelihatan. Masih cantik kok jerawatan juga. Cakep. Apa guys? Ada yang mau diobrolin apa guys? Ki, kok lu diem sih? Ki. Uy. Dia sinyalnya udah jelek. Dia sinyalnya jelek, cuy. Iya sih, bener kayaknya. Terus kenapa ya rambutnya Ki kenapa kayak Ajis Gagap gitu ya sekarang? Iya nggak sih? Buset, lebatan bawahnya daripada atas tuh dah. Lu tahu nggak Sen ya? Kalau bulu brewok itu ya, sama kayak bulu jembe teksturnya. Demi apa lo? Demi apapun. Jadi kalau megangin ini cowok ya, nah lu sama kayak megangin ininya. Bulu teksturnya tuh sama. Gitu. Wow. Jadi lu lagi liatin bulu jembe gua nih. Lu tau lah kira-kira di bawah sana apa yang terjadi lah, lu tau lah. Kalau kontolnya sama kayak mukanya nggak kok? Sama. Dia agak-agak silinder juga, jadi nggak bisa lihat lurus. Nggak lurus. Silinder. Agak miring. Ya Allah, kontol silinder tuh gimana coba? Gue agak miring kiri ya kok. Gue miring kiri. Iya kan, kiri. Itu emang kelihatan dari itunya. Emang lu nggak pernah lihat? Gak, maksud gue emang kelihatan dari muka, dari bentuk dagu apa gimana gitu. Kalau bisa tahu kiri-kiri? Ya kan gue punya anjing ya, gue tahu lah. Lah, emang berarti itu lo sama Eko sama miring kiri gitu? Sama. Iya. Sama. Oh, emang semua cowok miring kiri ya? Enggak. Lu emang ada yang apa? Ada yang tegak, ada yang miring kanan. Ada yang U-turn malah, ada yang U-turn. Itu lucu tuh, lu belum pernah. Anjir. Gini banget. Iya, muter balik cuy. Jadi suka nyangkut ya. Anjir, aneh banget. Ada, Ki, kiri ada. Lagi ngomongin kontol, Ki. Ya, elah. Putus nih. Pusat. Lu pakai pulsa dong. Pakai kuota lu. Lu kayak ini aja, kayak terong-terong kan. Kagak punya kuota. Ini pakai kuota, makanya gini. Oh, justru kalau pakai kuota ya. Emang kenapa wifi lo, Ki? Tahu IndiHome-nya error. Nih, gue sambil minum whisky ya. Biar kenapa. Kalian apa kabar? Baik dong. Alhamdulillah. Baik. Lu gimana, Sen? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Lu dari tanggal 12 Maret di rumah lu ngapain aja? Selain masturbasi. Hiburan gue Alfamart sih, fix. Hiburan gue Alfamart udah. Gila sih, gue kemarin ke Alfamart pakai bulu mata palsu, coy. Make up, coy. Karena udah lama gak make up, tapi lu suka kan? dandan. Iya, benar. Iya. Lu suka dandan di rumah, dress up gitu. Iya, lagi bosan dress up, pakai baju gitu. Sebenarnya nggak suka yang kayak gitu sih, itu cuma musim-musiman doang. Karena bersihinnya PR banget. Makanya harus worth it. Kayak ke Alfa gitu. Nah itu worth it buat gue. Alfamart tuh jadi worth it banget sekarang. Worth it parah, cuy. Lu sambil tiduran ya? Seru banget. Kenapa? Lu sambil tiduran ya? Iya. Udah nggak bisa bangun lagi, udah kegedean udah. Anjing. Ya Allah. Lu pakai tank top sambil tengkurap dong, biar hot. Anjing. Kekei, ntar gue kayak kekei anjing. Iya.
Halo sahabat, selamat malam sahabat. Selamat malam sahabat. Itu kita boleh ngerokok nggak nih? Nggak kayak Bigo. Boleh dong. Boleh dong. Emang kalian mau ngobrolin apa sama gue? Tumben banget. Gue pengen Gua belum nanya tahu. lu, kegiatan lu selama COVID ngapain, Shen? Sebagai penyanyi dan sebagai kreator ya? Asik. Apa? Kreator. Kreator. Apa? Dia bilang dia nggak bilang kreator loh, dia bilang kreator. Kreator bro. Kreator apaan anjing maksudnya? Gak jelas. Ya nggak tahu. Ya. Lu ngapain aja selama ini sebulan berarti? Alfamart. Gue Alfamart. Sama hiburan gue Lulu sih. Depan gue kan langsung supermarket kan depan rumah gue. Tapi kalau misalkan gue sesungguhnya gue jadi rajin jogging sekarang. Terus gue juga terus sama keluarga gue berempat kan, nyokap bokap gue sama adik gue main kartu 13 setiap malam. Makanya Setiap tadi malam. iya, Ger, tar dulu ya Ger, gue menangin dulu nih gamenya tadi. Jadi kita kalau yang menang tuh kalau udah 1.000 kan. Nah gue tadi tuh nilainya masih 930, tinggal 1 game lagi. Nah akhirnya gue menang ya udah. Terus apa lagi ya, gue selama COVID ini yang gue bete itu adalah bikin lagu tuh parah sih, buntu banget gue. Gue tuh karena gue kalau bikin lagu itu gue biasa tuh pasti misalkan di mobil atau di pesawat atau di bus. Gue pernah bikin lagu di bus. Jadi kayak harus keluar gitu loh gue. Makanya gue, kalau di rumah doang tuh gue, gue suntuk banget, nggak ada inspirasi sama sekali. Mungkin besok lu bisa bawa kursi ke Alfamart ya, jadi lu nongkrong aja di Alfamart sendiri, pakai kursi sendiri. Kayak cabe-cabean anjing. Goblok. Lu ekstrim bawa kursi sendiri. Iya, terus kayak pakai bulu mata palsu dan gila gitu. Ada lu di rumah juga berarti? Iya, kenapa lu nanya adek gue? Apa kabar? Gak usah nanya adek gue lu. Bokap lu gimana, Shen? Sebagai pilot. Tapi beneran itu ngaco loh. Dia sebulan itu cuma terbang 14 jam. Lu tau 14 jam tuh biasanya bisa 90, bisa 100. Ini 14. Apalagi bokap lu kan pilot kawakan ya. Asik, iya bener. Iya, 14 jam maksudnya iya, skillnya maksudnya senior kan. Jadi kayak biasanya senior tuh kan didahulukan kan. Tapi kayak entah kenapa gitu, bokap gue kayak yaudah dikasih, tapi bukan bokap gue doang, semuanya dan seluruh dunia sih kalau kata bokap gue. Airline seluruh dunia udah ngaco. Penerbangannya nggak ada? AirAsia nggak terbang. Samsung. Semuanya di unpaid leave. Unpaid leave tuh cuti tidak berbayar, tidak dibayar. Disuruh cuti nggak dibayar. Iya, AirAsia. Berapa ya? 2 bulan apa sebulan unpaid leave. Anjir. Gue julid banget nih, tapi jangan gitu ya. Terus kayak jangan dimasukin ya, cuma ini ya udahlah. Ini gitu, nggak ada disensor. Alhamdulillahnya Garuda tuh BUMN kan. Ntar judulnya Sena menghina AirAsia. Jangan dong, anjing. AirAsia Garuda terbang. Untungnya Garuda BUMN kan. Jadi kayak masih terselamatkan lah gitu. Itu sih. Adek lu tuh kuliah dokter kan ya? Kedokteran. Bacot. Enggak. Gue kan nanya. Kuliah kedokteran, dia masih mau nggak melanjutkan menjadi dokter? Apalagi dengan pandemi kayak gini kan banyak dokter kena efeknya tuh. Ger, lu tanya apa lagi Ger sama gue? Ayo Ger, Eki. Adek lu nih ngapain? Anjing. Kan gini, bokap lu kan punya anak 2. Bokap lu sebagai pilot. Ya Allah. Lu sebagai penyanyi, adek lu sebagai dokter. Udah lulus belum sih, belum ya?
Dia tadinya mau ini loh, adik gue tuh tadinya mau apa tuh namanya? Volunteering disuruh Sama? volunteering penanganan COVID ini, tapi bokap gua, menyokap gua kan harus Nggak ada tanda boleh. tangan orang tua. Nggak boleh karena dia tuh masih koas, belum dokter kan. Jadi iya, kalau masih benar. koas kan masih ya lu masih ya sebenarnya lu masih siswa gitu loh. Nah, Betul, terus betul, kayak akhirnya bokap gua nggak ngizinin, terus teman-temannya dia pada volunteering. Tapi hari pertama langsung disuruh pulang karena APD-nya kurang ternyata. Seorang siloam loh. Siloam itu APD-nya kurang, gila nggak? Berarti kan APD Gila ya. kayak ya udah nggak tahu, langka aja barangnya. Sadis. Angka banget lah, gila kan semua orang Langka. membutuhkan kayak gini. Iya, makanya. Iyalah, gitulah. Guys, gue boleh ngasih games gak sih? Apa? Boleh. Tebak gambar ya. Tebak Lu anatomi doyan tubuh. banget lu ya main gituan lu bangsat. Asli. Tapi ini soal yang waktu itu gue live sih, Ger. Lu jangan, ini ya kalau lu tahu. Gua lupa, Sen. Bagus. Ntar ya. Sen, adek lu fotografer juga kan? Kagak. Gue jadi model loh sekarang. Gue tuh banyak dipakai model-model gitu sekarang, Sen. Kalau ada lu Oh tuh model ya. iya. Buat brand-brand baju gitu, gue banyak yang pakai. Guys. Mm-mm. Ini apa nih? Ini siapa itunya? Ini pemain sinetron. Cowok. Hah? Anjing cinta. Ada pemain sinetron namanya Anjing Cinta. Gue tahu kok. Ada. Ayo tebak. Cowok, Sen? Anjing. Cowok. Hah? Cowok. Papi Hart. Siapa? Mad Dog. Mad Dog. Salah. Taruh. Nyerah. Nyerah. Cinta Laura, bukan ya? Cowok. Feral Bramans. Bukan anjing apa. Nyerah. Nyerah. Jasmara. Hah? Anjasmara. Oh, Dari anjing mana? sama Asmara. Benar. Anjing. Anjasmara. Oke. Anjasmara. Lu ada masalah apa sama Anjasmara sampai dibilang anjing gitu? Kesannya kok menghina banget. Ini Dia cuma tuh buat yogi ini, loh. buat pembukaan obrolan. Lagi dong, Sen. Yakin lo mau lagi? Ada lagi nih. Lu kalau sama cowok gitu ya, ngasih obrolannya gitu ya, icebreaker-nya. Bangke. Foto-foto gitu. Ntar lo gue lagi nyari nih soalnya nih. Mau nih lagi, bener Lagi. ya? Lagi, cowok mah jangan ditanya mau lagi apa enggak, pasti mau lagi. Iya. Kasih waktu aja bentar. Asik. Total. Sukanya Setengah jaman lah. Setengah jam. Nih. Mana? Ini gampang nih. Anjing tuh peta apaan? Jakarta ya? Jakarta dulu. kebalik. Hah? Ini tentang apaan Sen tapi cluenya? Nggak ada Oh iya. cluenya. Musisi Indonesia. Cowok. Anjing. Katon Musisi Bagaskara. Salah. Petra Sihombing. Salah. Vidi Aldiano. Anjing sebutin Akhirnya nah. semuanya disebut. Kita sebutin semua teman saya. Kamga. Kas. Oh, Siapa Kas? Jakarta kebalik uang kas. Nah, Jakarta kebalik. peta apa sih? Duit. Jakarta itu. Jakarta lah. Jakarta itu anjing gue nggak tahu banget. Ternyata kalau kebalik itu yang merah itu apaan sih di peta itu? Au. Bentuknya kayak Jakarta. vagina ya kalau kebalik ya. Yang merah-merah. Dia baru kok, penyanyi baru Indonesia.
Ariel. Baru. Ariel udah berapa tahun anjing di industri, bro. Punya patung, bro, Ariel, bro. Ada arcanya dia tuh. Isyana, Raisa. Nyerah nggak nyerah? Nyerah. Laki, Sen. Nyerah. Ya laki-laki. Oh, Gua G nyerah. Pamungkas ya? G Pamungkas. Iya betul, Pamungkas. Oh, Pamungkas. Kenapa Pamungkas? Kan Kas, gue map ngerti. dibalik. Map kan jadi dibalik Pam. Uang kas. Oh, astagfirullahaladzim. Oh. Pamungkas. Oh iya, Gitu, Bebku. Pamungkas. I'm sorry for one thing I didn't do another one. Dia pacarnya Abigail, cuy. Abigail cakep banget, buset. Iya tuh. Siapa? Abigail GAC. Oh iya. Oh, gue kira Abigail gua. Bukan Lu siapa Abigail? Abigail lu siapa? Abigail lu aja. Ah, lo tahu aja lo. Kan lu yang ngomong. Kalau mau tahu. Goblok. Aduh. Kan lagi caper. Sen, nggak ada cowok yang deketin lu, Sen. Gak ada lagi kok. Gak ada, coy. Pasti ada nih pasti. Gak ada, coy. Serius, dah. Ada. Ada. Dari guys selimutannya ada. Anjing. Buset, apaan tuh? Suara apa tuh? Motor. Oh. Iya, ada yang kentut. Suara kentutnya kayak gitu sih. Gue lagi bikin tebak suara. Ayo, itu apa? Anjing. Bini lu lagi ngomel. Ini suara bini lu lagi ngomel. Eki, kerja lu bangsat tuh. Cari duit yang banyak. Yo. Ngentot doang lu bisa. Buset. Kayak lu. Anjing perempuan nih. Tapi benar juga sih. Saya kira-kira Sen ya, kalau lu mau ditemenin sama satu laki-laki ya, artis atau siapapun gitu buat menemani lu menjalani karantina corona ini, siapa kira-kira yang lo pilih menemani? Harus artis ya. Ya nggak harus artis, maksudnya siapa aja yang ada di bayangan lo. Jangan sebut Tapi gue ya, gue nggak enak. Tapi lo harus anggap mereka nggak mau nih, gitu. Iya lah, gue juga tahu, mana mau dia. Kalau nggak mau, ya ngapain dihayalin? Masa udah ngayal aja pesimis? Iya. Siapa Sen? Udah ngayal, pesimis lagi anjing. Hidupnya kayak apaan? Siapa? Apa, Sen? Indonesia, Sen? Indonesia ya. David Naif sih gue tetap. David Naif. Oh, Eki lagi pakai baju Naif. Yoi. Itu tanda tuh Ger, dia pengen sama lu sebenarnya ditemenin. Iya Ger, aku tuh pengen banget sama kamu. Sana tuh kayaknya suka sama cowok-cowok yang ini, cowok-cowok yang nge-gym gitu ya. Lumayan, tapi kelihatan gitu loh kalau yang dia nge-gym emang karena nge-gym atau nge-gym karena emang ya ada agenda sendiri gitu loh. Agenda sendiri maksudnya? Iya, ngeceng lah, kayak cuma Homo. keren-kerenan doang gitu kan ada. Yang kayak gitu tuh ada gitu loh. Yang cuma bedainnya gimana, Sen? Kadang-kadang suka ini gue tuh suka gimana ya, kayak kalau cowok yang memang nge-gymnya cuma nggak tahu, gue kayak ngerasa tahu aja gitu dari omongan dia, kayak dia udah jumawa nih, iya gue udah ini masa otot gue udah segini gitu loh, kayak gue kayak aduh gitu, gue udah tahu badan lu bagus ya udah nggak usah dikasih tahu gitu. Nah ada cowok yang diem ternyata bagus ya. Tiba-tiba pas buka baju anjing badannya bagus gitu. Itulah. Oh kayak gue gitu. Apa? Gue kan diam-diam badan gue bagus. Gue diam-diam badan gue bagus.
Lu diem-diem karena ya nggak bagus. Iya, tapi kan lu nggak pernah diem sih, kok. Tapi lu kan nggak pernah diem, anjing. Bener juga. Lu kangen gak sih ketemu temen? Lu udah pernah ketemu teman-teman lu belum? Selama kemarin ini. kan gue sempet live di Bikin Panggung tuh, lu tau kan kemarin yang gue live di Bikin Panggung sama Kolase itu. Terus gue kayak pengen live gue tuh pakai sound yang proper gitu, sedangkan gue nggak ada alatnya. Nah, temen gue tuh tetangga gue, satu komplek tuh ada yang punya. Jadi gue main ke rumah dia, wah itu gila, gue hiburan banget sih. Terus kayak dia ada go-kart coy, ada mobil go-kart, jadi gue lumayan tuh di komplek gue main-main go-kart. Seru juga, makanya gue terhibur sih. Komplek lu komplek elit ya? Komplek Oh iya orang dong kaya. kok. Iya kok, iya. Sebel banget gue sama lu. Pas lu main go-kart, ada anak kecil yang di bawah orang tua gitu nggak? Lihat tuh. Lihat tuh, kamu kalau gak sekolah gitu tuh. Ini hiburan dari pemerintah nih. Gitu. Anjing. Hiburan dari buahnya nih. Udah bilang gitu, menghibur. Banyak anak kecil anjing. Lu kan ini ya, Sen, jadi penyanyi. Kalau suatu saat ya kan, makin lama gue yakin lah ada Putus akan kok, putus. di wali kota Tangerang Selatan lu mau. Putus. Oke. Ulang lagi. Lu kan penyanyi, Sen. Ya. Ini kok pelan-pelan nih ngomongnya. Lu kan penyanyi, terus karir lu kan bagus lah. Suatu saat lu ditawarin jadi wali kota Tangerang Selatan, lu mau nggak? Enggak lagi. Kenapa sih? Enggak, kenapa? Ya enggak lah. Karena kayaknya gak akan ada yang nawarin. Kayak gak ada yang bakal nawarin. Jadi gak usah lah. Ini yang namanya angan pesimis tuh ya itu yang ini barusan. Kayak gak mungkin deh gue. Gak mungkin ada yang nawarin, gue goblok gini anjing. Goblok ya, banget. Iya kalau iya emang harus ya. Thank you, Ger. Terus lu kalau udah beres COVID nih, kira-kira lu akan ngapain dalam waktu seminggu yang akan lu lakukan? Gue ke studio sih, parah. Gue ke rumah temen gue, karena gue kadang kadang juga bisa, ada teman gue namanya Uga. Dia itu, gue tuh tandeman dia lah kalau songwriting. Jadi kalau misalkan, jadi gue bisa vibing gitu loh songwritingnya, atau vibing ya. Vibing itu dalam arti kayak dia main gitarnya doang, dia nyari chord. Nah nanti tiba-tiba gue kayak bisa vibing dengan nyari melodinya gitu loh. Gitu-gitu. Jadi kayak, nah itu tuh kadang-kadang menolong banget untuk gue songwriting, dan gue pengen banget kemana, ke studio. Parah. Tempat pertama yang gue kunjungi adalah studio ya. Studio sih gue penyanyi fix. Studio. Gue barbar ibu kota. Lu kemana, Ger? Tempat pertama yang akan lu kunjungin? Masjid sih udah lama kan nggak sholat Jumat. Alhamdulillah. Padahal Senin ya? Padahal Senin anjing. Pas Jumat enggak. Tapi sholat Jumat. Bangsat. Guys, gue pipis dulu bentar. Ya, ikut dong. Gue pipis dulu ya. Pindahin ke adek lu dulu aja. Iya, adek lu mana, Sen? Halo, adeknya Sena. Kayaknya ada di situ deh, Ger. Kita teriak-teriak aja. Adeknya Sena. Halo, adeknya Sena. Buat yang nggak tahu, adeknya Sena tuh cantik banget ya. Gue nggak ada Instagramnya sih. Kalau ada, gue kasih lihat. Sena versi kurus, terus Sena versi pintar, terus... Ya intinya bukan Sena lah, udah gitu aja. Iya, ya namanya percobaan pertama kan kadang-kadang suka nggak bagus kan.
Bener. Ini percobaan pertama bener. Kurang bagus. Lu udah selesai San pipisnya? Udah. Lu pakai kateter ya? Cepet banget. Kayak plak gitu doang. Kok cepet banget Kayak sih keluar? ngeludah, pipis gue kan kayak ngeludah. Oh. Iya, Maksudnya dikasih ke adek lu dulu, Sen, pas lu pipis. Ai. Adek lu mana, San? Hah? Sen, Apa? lu selama COVID pasti baca-baca berita dong. Iya. Berita apa ya sebagai penyanyi itu yang dilihat berita apa sih kalau lagi kayak gini? Kayak nggak hanya penyanyi aja deh, semuanya pasti ngeliatnya berita COVID lah. Berarti lu sangat lihat berita COVID ya? Yoi. Terus kalau Kalau teori konspirasi menurut lu gimana? anjing, gue ada sih Lu teori ada apa sih konspirasi sama menurut teori gue. konspirasi dari kemarin, anjing? Iya, Lu pengen tahu aja teori pendapat orang. Teori konspirasi gue adalah ini gak ada buktinya sih, tapi gue mikir aja. jadi kan lu tahu ya, dunia itu tuh sebenarnya tuh ada pemimpin yang yakin gue. Siapapun Ya. itu, pasti ada dia satu orang itu. Dan dia ngerasa kayaknya dia tuh mengakui bahwa bumi itu sudah hancur gitu loh. Dari segi alamnya ya, lingkungannya gitu. Kayak dia merasa kayak kita tuh harus istirahat gitu loh. Kita nggak boleh nih, maksudnya nggak boleh terus-terusan kayak gini, aktivitas kayak gini-gini. Akhirnya dibuatlah sama dia si virus ini, terus disebarlah sama dia, sampai akhirnya ngebikin kita jadi mengurangi polusi dan sebagainya, terus kayak mengurangi ini dan terbukti bahwa gue ngeliat di artikel itu ozon bumi tuh jadi tertutup sekarang, udah bagus gara-gara banyak polusi yang tadinya ada jadi nggak ada gitu. Berkurang jauh ya? Tuh. Apa? Berkurang jauh. Jadi ozonnya tuh kan tadinya bolong gitu kan. Tapi ozonnya tuh kayak akhirnya sekarang jadi nutup gitu. Dan menurut gue kayak ada satu pemimpin yang enggak nih, ini bumi bakal hancur nih gitu. Dalam segi alamnya kalau kita nggak diem aja. Kalau kita diem aja. Ya udah akhirnya disebarkanlah itu biar kesannya kayak ini konspirasi aja gitu. Wah, ke chaos-chaosan ini gitu loh. Dan mungkin dia ngerasa kayak kita kayak harus mengurangi juga jumlah manusia apa gimana dalam waktu yang singkat gitu. Gue juga pikirannya sih kayak gitu loh. Cuma ya nggak tahu sih ya, goblok aja sih. Itu konspirasi goblok aja. Kemarin tapi lu udah pernah gimana gitu? Awkward. Iya, gimana? Tadi gue baca-baca tuh ada yang bilang kalau ini konspirasi untuk mengurangi umur hidup manusia. Karena orang yang kena itu di atas 60 sampai 80. Jadi ke depannya itu manusia itu hidup hanya sampai umur segitu, sampai 60 doang. Anjing, ngeri juga sih kayak gitu. Kalau menurut lu tuh gimana, Shen? Apa teori-teori kayak gitu? Maksudnya ini buat mengurangi umur manusia sebenarnya? Jangan dong, bapak gue baru 60 nih. Hai, selamat ulang tahun Om. Selamat yang Enggak. Agustus 60 dia. Oh, Agustus 60. Si lama. 60 nih. Makanya kan itu ada yang bilang COVID itu boomer killer ya. Jahat. Khusus generasi boomer. Tapi lu udah lihat itu lucu. Ada artikel ngeluarin wawancara sama mantan Menkes kita, Siti Fadila Supari. Yang cewek ya? Itu lu mesti baca sih, itu menarik banget. Kalau lu suka konspirasi, lu baca itu deh. Gua nggak tahu. Apa emang dia bilang? Wah, seru banget, San. Seru banget. Apa? Lu ngelempar batu tapi... Iya, gue suka gitu. Gue apa sih kok? Putus dia. Iya, kok putus-putus kan? Di lu juga pada putus-putus kan? Iya. Enggak, emang tapi dia gitu tuh. Tapi gue gendutan banget sih, asli demi Allah dah. Emang sebelumnya? Wah, gendut sih. Sama terus sih. Kalau nih Sen, kalau di tahun 98 itu kan krisis ekonomi ya.
Betul. Terus banyak yang dari kerja harian kayak kita lah kan kerjanya tuh dari project ke project gitu kan. Nah, di tahun 98 itu kan hancur banget ekonominya. Akhirnya banyak orang yang bikin tenda, kafe tenda gitu loh pinggir jalan. Menjamurnya setelah tahun 98 ternyata itu. Nah, lu punya rencana lain nggak? Selain abis kau nyanyi ini agak turun, terus lu akan ngapain? Jual ketoprak mungkin, atau lu mau bikin toko sepatu gitu? Gue jual dendeng sih. Jual dendeng. Asli, gue dari dulu tuh gue kepikiran, gue tuh pengen banget jualan dendeng. Gue tuh pengen jadi distributor terbesar dendeng gitu loh. Kenapa otak gue tuh pengen banget dendeng. Udah lama sebenarnya nggak yakin sama karir nyanyi lo ya. Kayak gini loh, kayak kan orang biasa tuh kalau Indonesia tuh rendang gitu. Kalau gue tuh pengen banget memperkenalkan dendeng ke luar negeri gitu loh. Kalau ini loh ada daging dijadiin kayak kerupuk garing banget, terus pakai sambal balado. Nah, lu cobain. Tapi dendeng juga banyak jenisnya. Di Bengkulu ada dendeng batako, jadi dendeng basah, dendeng empuk, agak tebel. Kalau dendeng Padang kayak gitu, dendeng apa gimana gitu loh, beda-beda gitu. Jadi gue pengen kayak tanah dendeng itu bagus banget ya. Parah, gue kepikiran banget gue kalau bukan jadi penyanyi, gue jadi distributor dendeng, yakin. Mungkin kalau kondisi tetap memburuk, lo akan jadi itu ya, distributor dendeng lah ya. Iya. Random banget ya. Ya nggak apa-apa. Orang kalau lu jual makanan, orang akan percaya lah. Mungkin lebih percaya daripada lu nyanyi, San. Thank you. Iya sih, bangsat. Tuh, Kai. Sen. Ini lu banyak yang cancel loh. Job iya. Tapi maksudnya job kemarin kan gue maksudnya ada yang gue harusnya sama Hursa gitu-gitu, showcase gitu-gitu cancel. Terus kayak tapi alhamdulillah gue masih produktif nyanyi juga, tapi ya memang untuk penggalangan dana sih COVID ini. Live tuh banyak loh yang maksudnya yang menawarkan soal live gue seneng sih maksudnya skill gue dimanfaatkan untuk penggalangan dana tuh menurut gue tuh lumayan produktif sih untuk tapi kalau ini penggalangan dana itu kalau bertahan misalnya selama 4 bulan kayak gini gitu kan musisinya juga perlu digalang dana nggak sih? Aduh. Iya nggak sih, jadi kayak musisi harus bikin juga konser yang berbayar sih buat musisinya ya nggak sih? Kalau betul musisi juga mati. Tapi alhamdulillah gue masih ada endorsement sih Ki. Masih ada gue. Maksudnya gue masih endorsement kayak baju plus size apa sebagai gitu-gitu. Terus makanan. Tapi makanan sih gue lebih ke gratis ya karena gue suka makan. Tapi kalau baju gue ada rate sendiri gitu. Lingerie enggak kan? Lingerie. Aduh mau sih ya. Tapi kesian sama bapak gue. Takut dihujat anaknya. Nanti anak gue kalau nge-google nama gue, Sienna Malsiana, model lingerie, paling tidak laku. Gitu. Tapi terkenal. Ya itu betul. Yang penting famous. That's all I want. Kalau endorse baju di lu berapa, Sen? Siapa tahu ada yang mau endorse nanti. Email aja, ngapain sih di sini, nggak mau gue. Murah soalnya. Aduh, guys, kalian lebih milih Friends or How I Met Your Mother? Friends. Yes, bagus. Gue bete banget, masa di Twitter kan ada tuh yang kayak sekarang lagi ngetren foto ini terus kurang lebih bagus daripada satu foto lagi gitu kan. Masa ada yang How I Met Your Mother lebih keren daripada Friends? Gue sebel banget. Bete gue. Kan yang buat sama aja kan itu mah. Tapi kan How I Met Your Mother kan cuma sampai season keempat script writing-nya. Iya benar. Iya. Apalagi nih. Kalau kalian gak ada pertanyaan lagi, gue mau ngasih games lagi. Kasih games dong. Tebak gambar ya.
Bentar, gue mau tahu aja kalian pinter nggak sih? Wow, Tidak. berat. Jerawat. Bukan anjing. Oh iya, Oh, itu jidat itu gue udah ya. jerawat. Ya udah deh, gue tutup anjing. Coba deh lu aja, Mana Sen. ya? Coba deh lu. Nih. Woi anjing mana sih? Tai dah, nih dia. Ini bagian mana tubuh lu sih? Oh, tangan. Anjingnya kali. Ini adalah ini adalah band Indonesia. Ben? Band Indonesia. Anjing. Anjing apaan? Anak kecil, senyum. Senyum, Armada, anak kecil. armada. Armada. Apaan Armada? Ben Indonesia. Hijau daun. Salah. Bambang Apanya hijau Tampan itu loh, kangen band. Bukan. Sinden Tosca, bukan ya? Sinden Tosca anjing. Apa ya? Wali, Salah. Bukan. efek rumah Tonjok. kaca. Nah, Apaan ya? nyerah. Aduh, Posan Sen. kotak, posan kotak. Itu kan bukan. Bukan anjing. Dewi Gaskin, bukan ya? Killing me inside. Killing Inside, bukan ya? Kan dong. Sakit. Apa ya? Anak kecil dipukul. Wah, Anjing, nggak tahu gue. Nggak tahu. Kan susah banget. Iya anjing ini susah. Udah ya. Apaan? Ini ya, nyerah Apaan? ya. Nah. Kahitna. Anjing Kahitna. Itu kan Kakak. yang atas kakaknya. Hit. Astagfirullahaladzim. Terus yang bawah anak. Kahitna. Ada lagi nih lebih lucu lagi, please. Seru ya. Iya. Tapi nggak lucu kok yang tadi. Oh iya, sorry. Thank you. Bentar ya. Nih. Nih guys, Surabaya. tokoh politik Indonesia. Anjing. Risma. SBY. Ya betul. Apa lucunya, Sen? Sorry ya guys. Lagi dong, ada nggak? Ada lagi. Gue banyak. Kalau Lumpur Sidoarjo apa jawabannya? Kalau tokoh politik. Jangan dong. Mantan ketum Golkar yang gitu. Nih, Tapi kan sudah ditetapkan Main. jadi bencana. pemain sinetron Indonesia cowok. Anjing. Anjing yang bawah tuh siapa, Sen? Blangkon, Tom Blangkon. Pertanyaan gue lebih ke situ sih. Itu siapa yang bawah? Tom Blangkon. Ini pemain apa sih? Arung Jeram ya? Apa sih? Iya, Arung Jeram. Arung. Arumi Bacin, bukan ya? Arum Cowok. cowok. Jeremy Arung. Teti. Salah. Anjing, gue nggak jago banget main ginian nih. Arung, Jeram, Jeremy Thomas. Iya betul. Iya, benar. Yang bawah Jeremy Mas. Thomas. Benar. Baru gue bilang gue nggak jago, gue bisa ya. Iya. Harus gitu Keren kan? juga gue. Iya. Dapat soal dari mana, Sen? Bikin Bikin Sen. sendiri lah. Anjir. Bukan? 1 bulan lu udah jadi program director ya, udah jadi Iya, kreatif. betul. Aduh, guys. Udah bisa jadi kreatif. Harus. Lu nggak coba ngelamar di net gitu jadi kreatifnya. Tonight Show. Oh. Ngapa? Ngantuk. Lu kalau tidur suka dikelonin nggak sih? Suka banget. Oh my god.
Aduh, tapi kalian kadang-kadang nih selain Eki ya, Gary dan Eko, kadang-kadang kalian lonely gak sih? Kalau lagi kayak gini, COVID-19. Lonely itu gimana? Lonely itu gimana? Ya Parah lonely loh. lah. Gue tuh Sepi. ngerasa lonely loh. Kayak, anjing, gue biasanya nongkrong sama temen gue. Kalau gue lagi suntuk, gue ke rumah Dea. Gitu kan. Gue suntuk, gue kemana. Terus kayak gue agak sirik gitu loh. Agak iri gitu sama temen-temen gue yang sudah menikah. Kayak, aduh. Kayak, ya cuma gue bersyukur sih. Keluarga gue masih lengkap. Cuma kan gak bisa dimanja-manjain gitu. Kalau lu suka dimanjain gitu ya? Kenapa? Kalian ngomongnya barengan tadi? Nggak kedengeran. Sengaja, soalnya jorok ngomongnya. Sebel gue malu. Lu suka ya dimanjain gitu pertanyaan gue. Oh, suka dong. Lu enakan dimanjain apa memanjain? Gimana sih bahasanya? Dua-duanya suka. Enggak, harus pilih salah satu. Iya, lo prefer mana? Manjain aja deh, soalnya kalau cowoknya ngemanjain gue, jadinya gue ntar malah jumawa. Nanti malah gue injekin dia. Gue, oh gitu. Tapi lo ada ini gak? Sebelum COVID ada yang deket sama lo? Terus gagal gara-gara COVID, ada? Ada nggak ya? Tar. Ada itu mah kalau. Jadi nggak bisa ketemu, ya kan gitu kan? Oh, gue pernah sekali, cuy. Gue pernah sekali. Sampai bangun lo, Di. Gue pernah COVID date, man. Jadi, serius. Jadi kayak, gue ketemu sama dia di Bumble. Terus udah kayak gitu. Ini next level banget nih COVID date. COVID date, #COVID date. Terus? Karena ngedate berkonsep banget. Jadi kayak, gak boleh lama-lama kan. Karena takut kalau kelamaan di luar, gak bagus virusnya. Terus akhirnya kebetulan pas gue lihat ternyata rumahnya di Tangerang, jadi dekat. Jadi dia jemput gue, udah kayak gitu kita sama-sama pakai masker, terus pakai ini tau gak lo yang gloves buat bikin kue, yang plastik gitu. Plastik. Ya, terus udah kita ke McD, delivery, makan di parkiran, terus udah pulang gitu. Seneng gak? Ya ilah, gayanya. Terus ya udah kayak ya gitu aja, kayak ternyata enakan temen aja sih, temen. Pulangnya ke rumah? Oh iya dong, ya kali. Lagi virus, Chay. Kan gue ngeri juga. Apa? Tangerangnya di mana? Tanah Tinggi, Pabuaran, Kampung Baru, Benteng Betawi. Cimone, guys. Cimone. Karena ya, Ki, kenapa nggak ke rumah? Kenapa ke rumah? Karena gue mendengar artikel bahwa COVID itu sama aja kayak AIDS. Wah. Gimana tuh maksudnya? Waktu iya, AIDS lu virusnya tuh sebenarnya jahatnya tuh, maksudnya virusnya tuh sama kayak, apa sih, lu ngomong apa sih, Ki, anjing? Waktu AIDS lu kayaknya nggak takut tuh. Astagfirullahaladzim, jangan dong. Ya gitulah. Emang kalau lagi nggak COVID pulangnya kemana, Sen? Nggak kemana? Ya ke rumah lah. Apa karena cowoknya apa karena cowoknya kurang worth it lu ngambil resiko untuk pulang bareng? Kalau cowoknya ya kayak nge-gym ya nggak bilang-bilang. Terus kalau cowoknya suka manjain, nge-gym nggak bilang-bilang. Mungkin lu akan ngambil resikonya. Yaudah kita pulang bareng aja deh ke satu tempat. Mungkin bisa ya. Atau mungkin cowoknya yang memutuskan, udah kita pulang aja lah gitu. Aduh. Kan baru pertama kali pertemuan pertama kali, guys. Terus kenapa jadinya temen kan, dong, Sen? Ya karena ternyata dia punya temen itu temen gue. Gue juga punya temennya temen dia. Terus kayak orangnya kayak betokau banget gitu, Betawi banget. Jadi gue kayak anjing nih orang, udahlah jadi temen aja dah, kocak banget gitu.
Kayak Tapi capruk setelah gitu, kayak capruk. Enggak lah, anjir. Nggak kayak capruk juga. pantas lo ngambil resiko kalau kayak capruk gitu mah. Kia? Sen, lu kan Albes ya? Iya. Lu pernah pacaran sama anak Albes nggak sih? Kan Albes kan gitu-gitu doang ya pacarannya sama ini terus Nggak pernah gue. muter gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Suka-suka sama anak Albes. Kalau suka pernah ya, pernah. Siapa? Kalau suka Siapa? pasti pernah nggak? Siapa? Yang Dah? deketin. Akhirnya nggak dapet pun nggak apa-apa. Yang deketin lo ada nggak? Tapi ini direkam Kalau nggak sih tebak gambar anjing aja dah. deh, tebak gambar. Tapi ini direkam. Nggak apa-apa. Nggak Kan kenal. kaget lanjang, Sen. Ini kan zaman dulu. Nggak mau. Kalau suka Tadi mah nonton pasti lagi. ada. Kagak loh. Kagak, ini mah nggak ada yang nonton, Sen. Iya. Dulu gue sempet suka Fuad tuh. Fuad gak? Fuad yang main bola. Terus kita pernah deket, terus kayak pernah, gue tuh waktu SMA ya, terus pernah kayak, apa namanya, gue kayak bilang sama dia, kita di Facebook in relationship-an yuk, bohong-bohongan sama orang gitu. Terus ya udah kita in relationship-an tuh di Facebook. Tapi gue terus kayak jalan berapa minggu gitu, gue kayak ngerasa apaan sih nih, kayak agak-agak gimana gitu. Terus akhirnya gue jadiin single, tapi dia masih in relationship. Ujian. Terus udah kayak gitu, kayak udah pas SMA, udah kuliah gitu, apa kapan gitu, dia bilang, kok lu mah direkam kok. Enggak, gue foto nyet buat Instagram. Lah, ini kan direkam ya. Iya bener juga. Gue males banget nih kalau direkam terus dikasih ke Dea, anjing. Enggak, gue foto tuh. Tapi Fuadnya sempat dekat sama lo. Kita sempet deket banget, terus kayak si Fuad pernah bilang waktu itu, Shen, dulu waktu SMP, kan dia baru pertama kali SMP kan. Anak baru Gua di juga Albes kalau tuh dia SMP. SMP gue juga cuma sekali sih, Sen. Iya, cuma sekali sih. Alhamdulillah. Iya, terus dia bilang, waktu SMP tuh sebenarnya gue suka tahu sama lu, Shen, kata dia. Terus kayak, tapi karena yang deketin gue duluan si Ayas apa namanya ada, jadinya ya gue nggak inilah gitu. Pokoknya dia bilang dia suka sama gue gitu. Terus pas SMA, ya udah cuma deket gitu doang sih, kayak deket biasa aja gitu, kayak nggak ada deketnya deket ya kayak orang punya hubungan gitu. Tapi lu ini. Tapi gue tuh dulu tuh cupu banget. Gue tuh misalnya gue suka sama dia nih, terus dia suka sama gue tuh malah ngejauh. Gue cupu banget dulu, gue nggak suka. Maksudnya kayak gue jadi kayak gue menjauh gitu. Kenapa? Takut dulu tuh gue, takut sumpah SMA. Makanya gue kan baru pacaran kan umur 22. 29, lu ngomong 29 tadi. 9 mah sekarang gue anjing. Gue baru pacaran tuh umur 22. Dia gue dari sampai kuliah tuh, sampai lulus kuliah tuh gue nggak pernah pacaran. Gue takut, nggak pernah. Kuliah pas ya lagi zaman skripsi baru deh gue punya pacar. Oh, gue kira mau Vidi lu kuliah. Enggak ya? Sama siapa? Vidi. Iya, enggak ya? Ki, nggak lucu Ki ngomongin Vidi. Emang kenapa ngomongin Vidi nggak boleh, Bang? Ya enggak lah, kok tiba-tiba ke Vidi, gue jadi bingung. Kalau dekat sama Vidi, kan gue kira lu sama Vidi. Enggak. Temen awal. Yang nggak boleh diomongin tuh Pak Harto, tuh nggak boleh. Kalau lu pernah dekat sama Pak Harto? Voldemort. Pantes lu takut ya, Sen, ya? Yang nggak boleh. Ya kenapa ngomongin Pak Harto? Sen, tapi musisi ada yang pernah deketin lu nggak sih? Sama musisi gitu? Kayaknya nggak ada deh. Ada nggak ya? Atau industrinya deh, entah soundman, entah apa, produser atau apa. Atau lu pernah deket lah gitu, nggak usah dia yang deketin, tapi deket aja gitu. Ada, pernah. Musisi Pernah atau banget.
Musisi atau produser? Dia bukan musisi, dia seorang. Jadi dia tuh ada perusahaan PT yang membawahi entertainer gitu. Oh. Entertainer dalam arti bukan. Dia tuh kayak iniin film gitu-gitu. Terus kayak scoring film gitu. Nah, dia tuh di PT itu CEO-nya. Terus ya udah sempet deket tapi ya biasa aja. Maksudnya enggak sih. Gue baru aja ngeblok dia. Nah, kenapa? Kenapa? Sedih tau gue. Yang itu ya nggak. Tapi ini jangan ini deh. Males gue. Jangan dimasukin ya, please. please. Jangan. Mendingan lo masukin Fuad. Lo mendingan masukin Fuad daripada lo masukin ini. Sumpah gue males banget. Ini nggak ada yang di-cut soalnya sih. Tapi jangan dimasukin ini. Pasti ini masuk. Ini lo live ya anjing? Enggak. Oh. Ya gitu. Ya pokoknya nggak ini aja, nggak asik aja. Jadi kayak udah 2 tahun gue kejebak sama dia. Hatiku. Wow. Lama juga sih. Jadi gue kayak 2 tahun. Iya, gue kayak lu tahu kok kan gue pernah cerita. Gue lupa yang mana. Gue lupa. Yaudah, Banyak tahu lu. Udah 2 tahun terus gue kayak ngerasa ya dianya juga kayak nggak serius gitu. Terus kayak ya udahlah, gue pikir selama ini gue nggak ada jodoh atau gimana, mungkin emang Allah tahu aja gue belum selesai gitu sama dia, makanya gue selesaikan aja dengan secara jantan. Udahlah, gue blok aja, gue blok WhatsApp-nya, gue blok handphonenya, gue hapus. Jadi kayak udahlah gitu, capek gue. Kenapa lu nggak colong handphonenya? Ya lu dapet duit dia nggak usah ngubungin lo. Lumayan sih. Bener juga ya. Colong aja laptopnya gitu semua ya. Jadi nggak rugi amat kita. Sama yang tadi. Lu main TikTok nggak sih, San? Kagak. Yang ngedate tadi yang COVID, lu masih hubungan nggak? Masih as a friend banget, kayak cuma reply Instagram. Setelah COVID akan ketemu lagi nggak menurut lo? Suka ngirim shit post gitu loh, shit post gitu, meme gitu. Apa setelah COVID lo akan ketemu? Setelah COVID akan ketemu lagi nggak? Kayak enggak deh, biasa. Kayak ya enggak sih. Gue berdasarkan omongan lo aja ya, Shen. Tadi kan lo main Bumble. Nah, terus lu selama main Bumble, serius, lu selama main Bumble, kan harusnya ujungnya ketemu dong. Nah ini kan nggak bisa ketemu nih. Terus yang lu harapkan apa? Gua selama COVID ini, Bumble tuh kan tadinya jarang orangnya dalamnya ya. Buset, sekarang rame banget. Udah kayak Tinder tuh lu. Gua kalau nge-swipe tuh kayak nggak ada akhirnya. Karena iya, Bumble kan biasanya kan kayak 9 cowok, abis itu nggak ada gitu kan. Nah itu gue suka tuh gitu loh. Apa? Malah pada main itu ya? Malah pada main. Dan gue banyak banget selama COVID ini gue dapet match. Terus gue tuh emang orangnya pengen ngobrol aja. Kayak pengen tahu kisah orang yang baru gitu loh. Jadi kayak gue emang agak terlihat seperti agak agresif. Jadi kayak kita chat-chatan lumayan lama. Terus kayak menurut gue kayak asik orangnya. Terus ya udah gue bilang aja, gue boleh nggak nelfon lo aja? Gue capek juga ngetik gue gitu. Ini akhirnya nelfon, terus ngobrol aja, ngalor ngidul jam 3 pagi. Habis itu udah, maksudnya besokannya gue mau ngubungin dia lagi atau dia mau ngubungin gue lagi ya, terserah gitu. Tapi kebanyakan sih ngilang-ngilang aja gitu. Seru aja gitu buat gue. Ada sih yang itu ya. Jadinya gue kayak pengen bersosialisasi aja gitu loh, Ki. Kayak pengen. Jadinya arahnya bukan lagi ke sana ya. Sekarang arahnya betul, ya pengen ngobrol. Jadi positif ya. Jadi positif ya itu alat ya. Emang otak lu doang yang bikin itu negatif. Padahal mah kalau lu di situ positif ya positif aja anjing. Orang-orang kaya lo nih yang bikin dating apps jadi jelek image-nya. Tapi yang orang-orang kayak gue yang bikin itu laku. Ya, karena kan gue memarketingin. Gue kan memarketingin kan. Betul sekali. Di sini aja gampang nih. Lu tinggal chat ini, mau.
Lu kan bini lu juga dari Tinder, Ki. Oh iya, salah satu Iya. surganya yang Kan? punya Tinder. Masjidnya banyak tuh orang. Istananya banyak tuh dia di surga. Dia sama nerakanya Masjid. juga banyak. Cuman kayaknya dia bukan Islam deh kayaknya. Ya terus. Iya sih. Aduh. Tapi lu pernah nggak sih Sen match gitu di Bumble gitu? Ini Shena yang penyanyi ya, ada yang pernah gitu nggak? Pernah lagi, pasti gue unmatch sih langsung. Nggak mau gue. Karena nama gue di Bumble bukan Shena soalnya. Oh. Kan. Dari 10 Nama gue berapa cuma Sen yang S. kenalin lo? S doang. Dari 10 berapa orang yang kenal sama lo? Nggak tahu Ki, sumpah berapa ya? Gue nggak ngitung juga. Gue lupa Enggak, juga. perkiraan kayak mungkin cuma 10% yang kenal lo gitu. Ya paling segitulah. Paling cuma 10%. Oh, nggak banyak juga ya. Berarti kalau 10 satu gitu ya. Anjing. Match gue banyak loh. Jangan gitu loh jadi orang lo anjing. Kan 10%. 10% dari 10. Harusnya lu lebih bangga kalau banyak yang kenalin lu Sen sebagai penyanyi. Tapi sesungguhnya ya dating apps tuh menolong gue banget untuk menaikkan self esteem sih. Parah. Oh iya. Kenapa? Wah, parah sih itu. Kayak apa ya? Ya lo kayak mudah aja. Kayak, oh cowok ini jelek kiri. Ganteng boleh kanan. Jelek kiri gitu. Itu kayak, lo kayak ngerasa so cantik kayak menurut gue gitu. Dan menurut gue itu ada self esteem yang bisa menaikkan Bio penting nggak? apa? Ya, sip kok. Apa kok putus-putus? Iya, lagi kok. Bio penting nggak di lo? Lu baca nggak bionya? Kadang penting. Kadang gue kalau misalnya gue ngeliat fotonya, ih lucu. Nah, gue lihat tuh, gue baca tuh, gitu. Cuma kalau yang pertama tuh harus fisik dolski. Tapi kadang ada yang gue ngerasa mungkin fisiknya kurang gitu, mungkin ya. Tapi gue ngelihat kayaknya hidupnya tuh menyenangkan. Nah, gue tuh suka penasaran gitu. Kayak misalkan dia biasa aja fisiknya, tapi kok gue lihat dia pernah traveling ke sini, atau nggak dia main musik, atau nggak dia ternyata seksofonis gitu-gitu, terus kayak atau dia macam-macam lah, pokoknya hal-hal yang menurut gue menyenangkan nih kalau kenal dia, akhirnya gue swipe right gitu. Nggak melulu soal fisik sih. Tapi pernah zong nggak? Pernah dapet zong nggak? Maksudnya fisiknya pas lihat foto begini, pas ketemu anjing gitu. Kayaknya mereka yang gitu ke gue. Aduh. Apa ya yang zong? Pernah nggak ya? Kayak pernah deh. Terus gue langsung cap saja gitu. Ketemu tapi? Ketemu. Tapi abis itu gue kayak langsung ngilang. Kayak gue ngerasa. Dan gini. Masalahnya kalau udah ketemu, ngobrol pun tuh juga harus gue nilai gitu loh. Kalau ngobrol udah gak nyambung, fisiknya juga udah beda, ngapain? Oh, tapi lu sempat ngobrol dulu kan? Sempat ketemuin dulu kan? Sempat kan emang si Eki ngomongnya gitu kan. Misalnya kalau... Gue kira tuh lu baru ketemu, ngeliat, terus enggak. Gue tidak sejahat itu sih. Tidak, alhamdulillah. Maksud gue, ya tergantung lo memang tujuannya apa sih di dating apps. Kalau emang lo cuma mau ngewe doang ya memang lo begitu gitu loh. Kayak, waduh siapa tuh, cabut gitu. Cuma mungkin gue masih ada positifnya dikit lah. Masih ada yang kayak, mungkin bisa jadi partner kerja, mungkin bisa jadi jadi bikin gue banyak inspirasi gitu. Bisa jadi loh, kayak inspirasi baru gitu. Tapi pernah ada akhirnya yang dapat inspirasi atau kerjaan. Jangan salah, gue kan di pertinderan kan gara-gara Pak Eko ya dan Bu Dea ya yang ngasih tahu saya ya. Terus akhirnya saya disakiti banyak pria. Terima kasih Pak Eko.
Nah, si cowok-cowok ini jadinya saking, misalnya gue udah baper banget sama dia, terus kayak gue disakiti lah, tiba-tiba dia udah deket banget nih kita, udah kayak pacaran gitu, ternyata dia punya pacar lah di Gorontalo atau di mana gitu. Itu sumpah itu bikin itu yang ngebuat gue 2 lagu gue ciptain. Dua cowok berbeda itu. Yang mana Sen lagu Ya, lu? jadi menurut gue apa? Ini yang nanti 10 Juni, Ger, yang lagu Marah. Itu gara-gara cowok Tinder. Iya. Satu lagi? Ntar lu cari aja lirik kita. Kalau ada Gorontalo-nya ya itu. Yang lagu kita kok. Oh iya. Itu juga dari cowok Tinder. Iya, benar. Memang Jadi, itu dibuat untuk gue nggak apa-apa lah sakit hati, tapi gue pengen cuanin aja sakit hati gue. Paling nggak jadi duit lah ya. Biar rugi amat, iya. Biar nggak rugi amat, coy. Iya, makanya gue kemarin pas lagi biasa-biasa aja nih, pas lagi nggak ada yang deketin gue, nggak ada yang gue deketin. Itu gue bener-bener nyari banget loh di Tinder. Gue nggak main Tinder lagi, anjing. Alay banget, jamet semua, anjing. Ini, apa sebel banget gue. Bumble gitu gue cari banget orang yang aduh bisa gak ya gue baper sama dia gitu. Saking kayak pengen menyakiti diri dan pengen nyiptain lagu lagi gitu. Masokis juga ya. Malah sengaja lu ya. Malah sengaja kadang. Karena ternyata gue melihat anjing gue kalau disakitin ngaco ya gue ya gitu. Emang bisa, kalau dari pengalaman orang gak bisa, Sen? Gak bisa gue selama ini. Gue pernah sih. Gue udah mau masuk ke album gue. Jadi lagu gue tentang orang bipolar gitu. Gitu. Temen gue baru curhat sama gue tentang bipolarnya dia. Terus tapi itu juga kayak nggak ngalir gitu aja loh. Biasanya kan kalau gue sendiri gitu bisa gue ngalir sendiri gitu. Kalau ini tuh gue kayak harus nongkrong di coffee shop berjam-jam gitu. Misalnya waktu itu gue di Starbucks di Cubic, gue berjam-jam, gue cari-cari kata-kata kalimat yang bagus, apa gitu. Yang penting melodinya jadi aja. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi makin galau, makin bagus nggak menurut lo lagu yang lo ciptain? Mungkin kalau makin galau, mungkin dari lirik kali ya. Iya, ada lirik. Tapi nggak harus galau sih kok. Yang kayak yang ini, Ger, yang 10 Juni kan gue jatuhnya marah. Tapi kok nggak galau gitu loh. Jadi gue dendam aja sama cowok itu. Dan kemarahan gue ciptain aja di lirik ya gitu loh. Berarti tapi emosi negatif lebih ngaruh. Kenapa? Di lu. Emosi yang negatif lebih ngaruh di lu gitu. Buat nyiptain lagu. Iya lagi, beneran, sumpah. Emosi yang negatif tuh gue selalu dapetin inspirasi gue dari situ. Makanya gue suka bete gitu kalau aduh, gue tuh pengen deh bikin lagu yang cinta-cintaan gitu. Udah ada nih, gue udah ada nih lagu cinta-cintaan nih. Gue udah ada nih satu. Oh iya? Ya, tapi kayak kayak masih banyak yang harus kayak nggak terlalu kayak nelangsa gitu, kayak wah ngalir aja gitu loh. Cuma kalau ini tuh kayak epic sih kan? Nelangsa tuh epic banget. Nelangsa tuh epic banget. Nelangsa epic sih. Iya, makanya itu karena itu memang itu dari energi negatif gue lah, gue positifin di lagu. Nah, tapi kalau yang lagu Cita-Citaan ini gue agak-agak harus diperbaiki sedikit gitu. Nanti boleh deh kok, gue kasih ke lu kok. Siapa tahu lu ada yang mau lu rubah kok dari lirik kok. Boleh. Gue harus emosi negatif juga soalnya. Kalau nggak negatif nggak jadi. Nggak, kan ini positif, cintaku. Kan cita-cintaan. Cuman gue susah kalau positif mah. Harus negatif. Lu katanya di nikahan Eki lu bawa cewek katanya. Bawa cewek. Terus cantik sekarang, lagi. Nah, cantik terus banget. Masih pacaran? Masih. Gue jatuh cinta sekarang. Gue lagi jatuh cinta. Lu nggak lihat dari tadi gue. Demi apapun. Itu baru WA tuh. Barusan WA tuh. Sayang gitu. Ya Allah, seneng banget gue tuh dipanggil sayang. Ini gue benci banget nih. Udah bacot gini gue bencinya. Serius kok? Serius, tuh baru WA tuh, sayang gitu. Cuman gue gak bisa banget, gue lagi video call lagi. Kejadiannya sama kayak lu, Sen. Kenapa tuh? Jadi ketemuan gitu dari Tinder. Nah, ceweknya ngomong anjing zong gitu. Cuman ngobrolnya nyambung, makanya jadi. Betul.
Bionya Ceweknya, bagus. ceweknya ngeliat Eko zong gitu. Tapi ngobrolnya nyambung. Bionya bagus. Terus Mungkin bener. Kayaknya itu deh. Kenapa dia mama gue? Gitu. Ini jatuh cinta, gue lagi jatuh cinta. Enak ternyata ya. Iya. Wah, enak sih kok. Enak kok. Gue Baru pengen jatuh ngerasain. cinta nih. Iya, parah. Gue tuh belum jalan lagi. Gue jadian, abis itu langsung corona ini. Jadi gue belum sempat jalan lagi sama dia. Oh, makin penasaran dong kok. Parah, ini marahan gara-gara kangen, tau nggak? Marahan Gara-gara apa? Najis. Jijik. Gara-gara apa kok? Udah mulai Gara-gara apa? jijik guys. Udah mulai Gara-gara jijik. apa? Gara-gara kangen. Kangen. Allah. Eko, ya Allah. Kelihatan banget kelahiran 90 ya. Aji tahun ini 30 ya kok ya? Tahun ini 29 gila. 29 gila. Lu kan 90. Dea 90, gue masih 91 gila. Oh, lu 91. Sama kayak gue dah. Sama. Gitu. Enak ternyata saya marahan gara-gara kangen tuh. Tapi gitu. tapi dia ada cerita sih dari ini yang menurut gue pengen ngasih gue minta saran sama kalian. Gue ada satu cowok ini yang 2 tahun ini. Jadi sebenarnya gue dari 2018 awal sampai Yang sekarang botak, gitu. Apa? Yang botak bukan sih? Bukan ya? Iya betul. Deddy Kobuzer siapa? Bukan, udah adalah. Nah, dia nih kayak ada terus di hati gue di Union, Primer kan? ini. Ya, diam. Iya bener ya, Ger. Lu pernah ketemu ya, Ger? Kan nggak sengaja waktu itu. Betul. Lah, itulah Ger yang 2 tahun ini, Ger. Nah, dia tuh ada di hati gue primary terus-terusan. Tapi ya si cowok-cowok yang tadi yang gue bilang ada cewek di Gorontalo lah, apalah sebegitu kayak sidekick doang gitu loh. Kayak mungkin menurut gue kayak sesuatu yang gue baper tapi mungkin sebenarnya distraksi aja dari si cowok ini gitu. Terus kayak gue ini parah sih. Ini menurut gue pertama kali gue merasakan yang namanya cinta tuh kok. Mampus, jijik. Jadi cerita dah. tapi bener ini gue ngerasa gue selama 2 tahun gue nggak pernah bisa. Ini jijik sih, menjijikan, ini bucin banget, maaf ya. Gue selama 2 tahun ini gue nggak bisa nyiptain lagu soal dia. Tahu nggak karena apa? Tahu nggak karena apa? Kenapa? Cinta banget. Karena saking cintanya gue, hati gue sakit aja tuh gue ikhlas. Ya Allah. Jijik. Itu aja lu jadiin lagu. Malah itu jadi keren banget kayaknya deh kalau jadi lagu. Tapi nggak bisa, kayak nggak tahu gitu, kayak gimana ya cara bikinnya gitu, nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Disakitin sampai ikhlas gitu keren. Parah sih. Terus dia pernah umroh ya. Aku bingung kenapa kau begitu. Itu udah lumayan. Dia pernah umroh 10 hari. Gua sholat 5 waktu selama 10 hari itu nggak ada yang bolong. Terus gue pertama kali doa nyebut nama dia spesifik. Terus gue doanya gini, ya Allah, aku tahu memang dia banyak dosanya karena dia fuckboy parah gitu loh. Aku tahu dia banyak dosanya, tapi tolong diampunin, berikan dia kelancaran dan kemudahan dalam umrohnya. Gue gituin. Sedih banget gak sih? Ya tadi lanjutin aja. Aku bingung. Kenapa dia saat dia pergi umroh. Tapi lu musik yang keren. Liriknya biasa aja apa-apa. Saat dia pergi umroh. Itu bukan biasa aja, Ki. Nadanya jadi Turki banget ya. Umroh. Anjing ada kolok ini.
Tapi keren kan kalau dijadiin lagu, keren banget itu temanya. Iya, sebenarnya keren ya, makanya gue pengen nggak tahu mungkin gara-gara COVID juga kali ya, gue jadi kayak nggak buntu juga. Ntar deh. Sampai sekarang Udah, masih. coba-coba. Apaan? Hubungannya. Kan udah gue bilang, baru 2 seminggu yang lalu gue ngeblok dia. Gue Dia tuh capek. nggak dengerin apa-apa. Dia tuh nggak dengerin lu sama. Goblok banget ya. Gue kira Tahu lu Ki, anjing lu Ki. Udah tahu sakit tapi masih dilanjutin tuh epic sih. tapi kalau lu pakai lirik gue tadi royalti ya. Enggak sih. Gak bakal gue pakai juga anjing. Lu mah gue kasih royal jelly aja dah. Royalty. Royal jelly. Masih ada nggak sih royal jelly drink? Gue udah lama deh nggak minum royal jelly drink. Itu enak loh ya. Enak banget. Itu kayak madu gitu kan ya? Yang botolnya kecil banget gitu kan kok. Ini menyenangkan ya gue nge-zoom bareng kalian. Alhamdulillah, makasih ya guys. Terus lu sekarang tuh berarti harinya kalau lu pagi bisa lu ceritain nggak sih lu pagi ngapain? Berarti kan sama aja sebenarnya kan? Sama kegiatannya. aja lah. Pagi ngapain nih bangun? Makan, mandi, handphone, makan lagi, scrolling YouTube, makan, jogging, main kartu. Begitu aja setiap hari. Iya gitu aja. Jogging, mandi, main kartu. Udah. Habis itu scrolling lagi handphone. Udin. Gila sih. Semuanya kayak gini ya ternyata ya. Semuanya tuh Iyalah. Membosankan banget. Cuman lu mesti bikin lagu tentang itu sih, tentang si botak sih, Sen. Iya tadi udah gua kasih itu sedikit tuh. Itu rangsangan. Itu keren banget. Itu keren banget. Iya, atau enggak lu apa kok lu kasih ke gue ada puisi lu tentang cinta yang sama kayak itu, asik jijik gue. Nah, lu kasih ke gue, ntar mungkin gue bisa ada inspiration. Walaupun tidak begitu, aku tahu kau menyakitiku, tapi kenapa aku ikhlas tuh lumayan tuh sih udah. Iya. Udah buat ref lumayan tuh. Anjing. Sebenarnya bukan ikhlas apa compromising ya, nggak tahu ya. Itu ikhlas apa compromising ya, nggak tahu sih gue. Compromising. Kalau gue ngerasa kayak gue bersyukur sih dipertemukan sama dia, makanya gue ngerasa itu ikhlas. Okay. Karena ada rasa syukur itu, jadi gue kayak merasa ini kayak ikhlas. Kalau compromising tuh jatuhnya lo kayak insecure sama diri lo nggak sih? Kayak ya udahlah ya, dia nggak mau sama gue ya, emang gue kayak gini orangnya, gue juga nggak terlalu cantik, gue terlalu gendut, ya udahlah nggak apa-apalah gitu, dia nggak suka sama gue, dia nggak udah sabar. Tai lo Ki. Ya udah, makanya jadi begitu. Tapi berarti kan lu punya satu cowok idola lu nih. Berarti lu jadi standarnya jadi ke dia nggak sih sekarang? Wah parah sih, ya Allah, parah banget sih. Wah. Apa yang paling bikin apa standar dari dia yang mesti ada di cowok yang mau deketin lo? Yang positif. Dia tuh pinter banget coy, asli. Ngaco. Gue cowok tuh kalau udah pinter tuh gila sih, gue bisa ngaco turn on-nya. Parah sih, gue bego. Gak, gue ngerasa kalau cowok pinter tuh gimana? S2 apa gimana? Pinter tuh gimana? Akademis atau apa? S2 gitu kan, S2 kan pinter. Enggak. Dukun juga orang pinter. Yang minum tolak angin juga orang pinter, waduh. Iya, benar. Ya kelihatan gitu loh, kayak dia tuh punya goals dan dia menjalani itu. Dia punya strategi-strateginya. Dia problem solving-nya bagus. Nah itu menurut gue cowok-cowok yang pintar tuh bukan hanya dari segi akademis ya. Kalau akademis kayak anjing,
gitu loh. Cuma kadang kayak gitu loh, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Nah itu tuh menurut gue ada juga intelijensi di dalam itu. Terus kayak bagaimana dia menghadapi masalah. Nah itu tuh. Jadi kayak intelijensi dalam arti luas banget sih menurut gue. Bukan hanya akademis atau non akademis, tapi memang ya keseluruhan gitu. Itu sih. Dan gue entah kenapa gue sama dia nih, gue kayak ngerasa ada ini nih yang menurut gue yang gue nggak pernah dapetin dari cowok lain sebelumnya. Dia tuh botak. Kalau apa? Botak. Tadi kan lu bilang dia botak. Iya, lanjut. Iya apa? Gue entah gue tuh percaya aja sama dia. Maksud gue gini, gue sebagai cewek gue kayak ngerasa nanti kalau gue susah sama dia atau dia sakit nauzubizalik atau dia apa, gue rela gitu, gue percaya aja sama dia gitu. Ada rasa itu gue kayak itu yang menurut gue kayak yang nggak bisa gue dapetin dari cowok lain tuh itu kayak gue nggak ragu gitu loh. Tapi kejar aja terus kalau udah ngerasainnya gitu. Apa? Kejar aja terus lu udah ngerasain sedip itu, kenapa nggak lu lanjutin lagi? Ya dianya nggak serius kok. Dia tuh suka ngilang deketin lagi gitu loh. Tuh kan bener dukun kok. Gue tuh pocket girl. Pocket girl. Emang ada istilah pocket girl? Gue baru tahu pocket girl. Udah adain aja lah, gue nyiptain sendiri lah. Oke. Kayak ya udah, gue kayak ngerasa. Tapi lu jadi tahu kalau dia tuh bukan yang lu butuh nggak? Kan dia yang lu mau sebenarnya. Dipandang sebelah mata. Kayak kalau kesini jadinya gue bukan masalah itu sih, bukan masalah dia yang belum dapat astagfirullahaladzim susah banget. Gue belum dapat Ki yang lo bilang tadi kayak ternyata mungkin suatu saat nanti akan ada ternyata gue nggak butuh dia ya gitu. Ternyata yang gue butuhin tuh cowok kayak gini. Nah nanti gue kan nggak tahu. Belum tahu. Gue belum dapat hikmahnya. Tapi yang paling membekas adalah dia bikin standar berarti ya di hidup lo ya. Iya, gue bete gitu. Kayak itu puncak gue nyari jodoh gitu, kayak anjir dia nih orang kayak dia nih gitu. Terus kayak tapi nggak bisa gitu. Ya udah mau gimana lagi ya. Standar jeleknya apa? Kalau yang sekarang gue pikirin setelah gue ini adalah hikmah yang udah gue dapat adalah kayaknya kayaknya kalau misalkan gue bareng sama dia, gue insecure deh. Maksudnya gue merasa tidak cukup akan diri gue karena dia terlalu pintar dan dia terlalu benar-benar terlalu menguasai gue banget gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya nanti gue akan insecure deh. Jadi ya nggak selevel gitu loh. Jadi ya gue akan manut aja sama dia, gue akan ngikutin aja apa kata dia semuanya gitu. Padahal dan nanti gue rasa kalau gue sama dia, gue akan stres sendiri, yakin gue. Makanya gue kayak sekarang lagi mempelajari dan memikirkan itu matang-matang. Berarti lu lebih suka kalau lu yang dalam tanda kutip apa ya? Bukan di atas ya. Maksudnya lu suka menguasai nggak sih? Gue nggak tahu sih. Aduh. Gue pernah sih dikasih mantan gue bisa menguasai dan itu gak enak banget rasanya menurut gue. Menguasai nggak? Oh iya. Menguasai dalam arti dia baik banget sampai bisa gue injek-injek, nah itu. Gue menurut gue nggak asik banget. Kesian dianya, guanya juga goblok gitu. Jadi gue kayak jadinya nggak bisa komunikasi gitu. Jadinya ya lu harus ikutin apa kata gue dan dia juga manut-manut aja gitu. Kayak nggak ada counter ke gue gitu. Jadinya kayak gitu. Emang yang lu cari apa? Emang yang lu cari yang ada counternya lu?
Iya, iya, tapi tidak seketerlaluan si cowok yang botak ini. Oh, Ngerti gak? oh iya. Hubungan Jadi yang gua ideal suara menurut gua lu kayak gimana sih? apa? Hubungan yang ideal menurut lu yang kayak gimana sih? Pokoknya kayak lo sama cewek lo sekarang deh kok keren. Oh, kalau itu parah. Maksudnya semua orang juga mendapatkan hal itu. Lu kenapa sih, Aduh, Sen? Sen. Males ya lo kalau udah gue bridgingin ke kisahnya Eko. Gue kan sayang banget sama cewek gue, jadi ya beda lah. Sen, Eko tuh depan Firaun aja masih sombong dia. Anjir. Kalau ada gue pas laut sebelah tuh gue yang masuk, bukan Firaun. Firaun Hati-hati kok, yang sombong biasanya langsung dirampas sama Allah. enggak, sombong kan masalah cinta. Iya. Kalau Iya. masalah cinta kan sebelah. Iya. Tai. Tapi enak loh ternyata punya pacar. Gue nggak pernah punya pacar sebelum. Cuma mainan-mainan aja. Ternyata enak juga. Tapi cepet nih kok bakal dinikahin. Iya kok, kayaknya Jangan gitu. Ini tuh nggak di-cut loh. Jangan aneh-aneh deh. Mana Firaunmu tadi? lo kenapa sih ini lagi live ya? Record. Ini di-record, cuman kan nggak di-cut. Jadi itu. Kok berarti lo nikah dong dikit lagi kok kayaknya kok setelah COVID Enggak, kok. pertanyaannya gini. Tapi pertanyaan tuh misalnya, tapi apakah dia perempuan yang ingin gue nikahi? Ya. Cuman gue nggak tahu kapan. Oh, Eko. Apa yang bikin Gary nggak udah tahu mulai kapan? jijik. Apa? Hah? Apa yang bikin nggak tahu kapan? Kan corona. Jadi gue nggak tahu kapan. Gue nggak usah nanti. Tapi ini kok lu bilang kan tadi perempuan yang pengen lu nikahi. Kenapa lu bisa ngomong gitu? Karena dia paling cantik kah atau gimana? Enggak, kalau cantik sih enggak gimana sih, nggak tahu apa yang lu rasain aja. Kayaknya doi deh gitu. Kayaknya kan nggak tahu. Ya nggak tahu kan, dapat aja gitu. Kenapa lu bisa nikahin Dara gitu? Kenapa Dara gitu kan? Itu kan kayak Eko ngeliat ketoprak ada yang rame gitu loh. Kayak enak nih gitu. Perasaannya sama, cuma berdasarkan nih rame gitu loh. Kayaknya enak nih gitu ya. Nikah ya anjing tai gara-gara temen bangsat. Mungkin karena ini, mungkin karena gue bisa agree to disagree sama dia. Gue bisa agree to disagree, terus ya udah nggak ada masalah gitu, nggak panjang gara-gara hal kayak gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Ya. Lu kenapa bisa sama Dara? Kenapa memilih Dara deh gitu? Kan banyak Ki, yang kenapa, lain-lain. Ki? Apa yang membuat lo iya di dia gitu? Iya, kayak Iya. si siapa sih? Kan ada tuh yang waktu itu. Dengar dia. Bangun nih orangnya. Udah banget. Tapi ada suara motor tadi. Iya, baru pulang. Anjir. Kenapa Dara akhirnya? Kan banyak yang lain. Banyak banget lu mah kan. Wah gila. Gua kalau satu-satu gue jabarin mah buset deh, jadi RAB kali, panjang banget. Putus deh. Kenapa Dara? Karena yang bisa ngatur gue. Bacot. Malu juga bisa ngatur lo anjing. Tapi kan dia nggak bisa nikahin maknya anjing. Iya sih. Cuma itu doang yang bisa ngatur lu gitu. Enggak dong. Iya, ya. Iya, karena Tapi bisa kalau- ngatur, bisa bawa gue jadi lebih tahu gitu loh, artinya hidup apa. Bacot banget. Emang apa? Banget anjing. Emang apa? Sekarang gue nanya Pengen deh, tahu aja setelah gue. lu sama Dara, Nah, artinya hidup itu ternyata simple. apa? Kerja.
Paying bills after bills after bills after bills. Itulah hidup. Itulah artinya hidup. Ternyata kayak bener. Tapi benar sih, kalau lu mati lu nggak bisa kerja, betul juga. Betul. Iya, artinya Betul. hidup buat kerja. Tapi seneng ya Madara sekarang seneng kan? Seneng dong Seneng ya. menyambut yang Darahnya mana? baru. Darahnya mana? Halo. Ada. Lagi mijit-mijit kaki. Lagi mijit. Wow, kenapa tuh mijit-mijit kaki? Kaki lo apa kakinya dia yang dipijit? Kaki dia kok. Oh, kaki dia. Lu sering gak sih dipijitin sama bini lu? Kagak, gue yang mijitin. Oh, lu yang mijitin. Baik gue mah. Lu kalau hal romantis apa yang lu kan gak romantis ya orangnya ya? Ih, siapa? Maksudnya bukan gak romantis, romantisnya beda lah gitu. Ya. Dari lain. Dia bukannya will you ya? Kalau will you bukannya romantis. Iya lah, itu romantis lah kok, will you. Oh iya, romantisnya cuman kan dalam keseharian kan romantisnya berbeda, dia nggak se-cheesy itu. Hal paling romantis cheesy. selain will you itu apa yang lo lakuin ke doi? Dia ngeliatin nih kok. Iya tahu gua, makanya gua tanya karena gua tahu dia ngeliatin sambil mijit kaki. Apa dong? Apa ya? Cari nafkah kan pastilah, itu kan romantis. Ya itu bukan romantis, itu kewajiban. Menunda lapar ya, mencari nafkah itu menunda lapar. Menunda lapar. Iya, itu kewajiban itu, bukan romantis. Apa ya? Mau disuruh-suruh lah. Wah, aneh banget sih. Contohnya apa? Ya kayak mijat gitu-gitu kan jadi bentuk yang berubah dari gue. Iya benar. Tapi dulu lu suka mijit kan? Kan itu gue yang dipijat. Kalau lu ada hal paling romantis yang cowok pernah lakuin ke lu apa? Apa ya? Bawain bunga. Lu suka diromantisin nggak sih tapi? Atau Suka si botak sih. itulah. Si botak itu pernah ngapain ke lo yang paling romantis? Menurut gue pas momen dimana cowok akhirnya bisa terbuka sama gue yang bener-bener kayak cerita. Misalnya tentang dia, kesedihan dia. Nyokap gue, dia misalnya si cowok botak ini pernah cerita sama gue, ibunya kan baru meninggal. Terus kayak dia kayak ngasih ke gue nih, Shen, liat deh. Di mobil gitu kan waktu itu. Shen, liat deh. Ini denger deh. Ini ada lagu dari nyokap gue. Nyokap gue ngasih ini ke gue. Terus dia ceritain kenapa nyokapnya ngasih dada sampai dia berkaca-kaca depan gue kayak hampir kayak nangis gitu loh, kayak udah kayak gitu. Menurut gue itu hal yang romantis sih menurut gue, karena cowok apalagi modelan kayak dia itu tuh kayaknya jarang bisa kayak gitu ke cewek gitu loh. Jadi gue kayak kok gitu sih, itu kadang-kadang menyentuh hati gue. Jurus. Ya ini lagu dari nyokap gue. Ada 200 nggak? Gue minjem bentar dong. Anjing. Ada 200 nggak anjing? Gue mau beli pulsa Telkomsel nih, paket combo. Tapi lu pernah nangis nggak sih depan cewek, Ki? Maksudnya depan cewek apa bini lu gitu? Iya, Ki. Oh, gua? Oh, pernah? Iya, pernah. Lu Kir pernah nggak? Iya. Bandara kan pernah gua. Oh, iya depan Dara maksud gua. Lu pada pernah nangis? Pernah. Soalnya gua pernah nangis depan Dara. Pernah. Banyak yang pernah. Oh, banyak.
Wah, ini inside jokes nih, gue nggak tahu nih. Nggak inside jokes, ini mah jokes aja biasa. Tapi lu pernah nangis depan cowok nggak, Sen? Maksudnya depan cowok yang lo doyan gitu. Atau lu Pernah lah. terbuka lah. Terbuka Pernah. masalah yang pernah. Pernah. Kalau lu, Ger? Menangis di depan cewek? Pernah lah. Dia mah buat jurus. Iya, dia mah buat ditiduri kayaknya deh. Iya, nangis tangannya mesen Traveloka. Yang satu mesen Traveloka, yang satu kedengkul. Nangis tuh. Bener nangis nggak sih? Temenin aku nangis ya bentar gitu, belok ke kiri. Parkir di sini. Kok parkir di sini? Iya, aku lagi sedih. Aku nggak bisa pulang dulu nih. Aku nggak bisa belum pulang dulu. Aku belum tenang. Iya. Aku belum tenang. Anjing. Tahu kok. Pas sudah dapat tinggal ngerokok. Kayaknya nggak sedih orang. Terus lagi. Tinggal ngerokok. Bisa. Miwan ntar marah. Habis itu tinggal balik ya, gitu. Balik ya, gue balik ya. Udah Ini kan gue yang bayar, gue balik ya, gitu. Sen. Cowok kan punya banyak jurus ya buat mengarah ke sana gitu. Lu kadang sadar nggak sih lagi dijurusin apa enggak gitu? Dan kalau misalkan sadar, jurus apa yang paling lu nggak suka dan suka? Gue tuh kadang suka nggak peka, Ger, sama yang kayak gitu-gitu tuh. Nggak suka gue. Bukan nggak suka, nggak peka. Jadi gue nggak kena. Tiba-tiba telanjang aja. Udah. Ini hipnotis aja. Kok nggak bangun-bangun, udah ngerokok. Itu bukan nggak peka, itu mah. Apa, Zen? Ada nggak jurusnya? Atau yang pernah lu gapin banget deh, yang pernah lu gapin Ya, kayak anjing lagi ngejurus nih gitu. Oh, ada. Dia waktu itu sempat jadi si cowok ini Sorry, ketemunya di mana nih? Tinder. Tuh, orang-orang kayak lu juga bikin itu makin jelek, tau nggak? Ya lu tuh jamet-jamet yang lu bilang tadi. Iya, dia rumahnya di Ben Hill, lu bayangin, di Ben Hill. Terus kita ketemu di Pondok Indah, di PIM. Di PIM, terus tiba-tiba dia kayak, ini baru pertama kali ketemu nih, gitu. Terus tiba-tiba gue mau balik dong. Balik kan gue ke BSD ya. Gue nyetir sendiri kan. Saya bilang, ya udah sini aku yang setirin, aku anterin nanti sampai BSD. Sampai BSD aku naik Grab, beneran dia naik Grab. Terus gue kayak, ya udah gue pas gue udah nyampe di mobil, ini tujuannya. Oh, iya. Ya udah. Ini gitu. Ya udah. Gue nggak pernah se-effort itu sih, tapi kayaknya sampai nganterin dia balik. Effort banget. Gue juga bingung. Tapi gue juga nggak ngasih apa-apa sih, sumpah. Gue bener-bener kayak nggak. Sumpah, paling gue ya basic lah. Ya. Gitu. 2.000 gitu kalau kasih juga. Anjing. Nggak yang sampai gimana banget gitu, nggak. Udah cuma itu doang gitu, basic banget. Tok doang paling. Udah. Iya. Tapi dia rela gitu dari BSD ke BNI. Naik Grab, goblok. Itu tolol banget sih. Tuh ke Ben Hill kena 200 tuh. Dia mikir kayak anjing. Tuh gitu gue itu pijat. tengah malam, tau kalau jam 11:30.
Jam berapa sih? Setengah Jam berapa? 12. Setengah 12 malam. Kan pasti kan gokar kan mahal-mahal ya. Iya. Anjing goblok. Dan dia melakukan itu 2 kali loh. Gila sih. 2 kali cuy. Dan dapetnya gitu-gitu 2 aja. kali. Iya. Anjing goblok banget. Masih newbie kali, masih newbie dia. Enggak, Masih dia baru. guanya yang enggak pengen emang. Dianya memang ngajak, Oh. cuma guanya enggak mau. Tapi gua kasih ide nih, Sen. Lu kalau udah tahu nih cowok ngarah ke sana, lu minta apa aja dibeliin dah, bener. Betul. Iya. Lu kasih nanggung aja. Bener. Betul. Gitu ya. Gue pengen PS4. Lu minta lu buatan habis Tapi beli. mau anjing PS4. Tapi emang loh, maksudnya gara-gara main Tinder, ketemu 1001 macam cowok, disakitin sana, disakitin yang itu, di PHP-in yang ini, yang itu. Jadi pinter tuh gak gue? Goblok gitu loh. Pasti jadi pinter. Parah loh, thank you loh Eko dan Buya ya. Kan banyak pengalaman akhirnya kan banyak pengalaman. Lo tahu nih cowok ini worth it apa enggak, mau ngapain sih tujuannya, intensinya. Jadi aku Mana bisa yang mencium aroma itu niatnya baik apa enggak tuh ya dari awal tuh gue kayak oh dia mau kesini. Bisa gue cut gitu loh, oh enggak gitu. Gitu jadi Benar. seru sih. Terus kalau yang jurusnya itu kena sama lu karena Jurusnya yang sama si botak itu. Enggak usah yang botak. Harus yang botak. Siapapun. Jadi pas jurusnya, lu udah tahu nih anjing nih mainin jurus nih, tapi gue tetap mau ikut permainannya dia karena apa tuh? Fisiknya kah? Udah suka. Karena emang pertama kali ketemu gue ada interest sedikit lah, rasa penasaran sedikit gitu. Terus kayak kalau yang si botak ini kebetulan kenapa gue kena banget sama dia? Dia adalah cowok pertama di Tinder yang pernah gue ketemuin. Jadi gue masih goblok banget waktu itu. Jadi nggak tahu apa-apa dan ternyata intens dia jahat gitu. Tapi gue mau nanya sih, lu kalau jalan sama cowok yang dari Tinder gitu-gitu, kan lu orangnya rata-rata nggak ada yang tahu lu Sienna itu kan penyanyi kan. Tapi lu akan ngasih tahu gue tuh Sienna penyanyi ini loh gitu, atau lu biarkan aja itu nggak tahu gitu? Ada yang gue biarkan nggak tahu, ada yang dia ngegali gue nih, biasa kan ngegali gue nih, kerja di mana, gue pasti jawabnya awal freelance. Pasti freelance gue gitu. Terus akhirnya ngegali freelance bagian mana, gue bilang bagian musik. Oh kamu main alat musik? Enggak, gue gituin aja. Tapi nggak pernah gue yang kayak gue benarkan dan gue jelaskan gitu loh. Pasti dia selalu harus dia yang nanya. Nggak pernah. Gue lebih tertarik apa kerjaan dia sih daripada gue kasih tahu. Ya lu tahu banyak duit apa kagak ya? Yoi. Iya. Udah umur 29 nih guys. Apa? Udah umur 29 nih guys. Harus mikirin duit. Tapi lu kan lagi main Bumble banget tuh, Sian, sekarang lagi COVID. Nah. Ada cowok yang pengen lu temuin nggak? Yang abis COVID nih, ini harus ketemu. Wah, ada sih. Tapi gue lagi sama dia karena COVID ini jadinya kayak chattingannya juga jadi kayak nggak intens gitu ya. Karena emang nggak ada tujuannya. Kecuali kayak misalnya kita bisa ketemu gitu kan. Jadinya kayak ini ngilang aja gitu, sama-sama ngilang. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi gue penasaran banget sama cowok ini sesungguhnya. Cuma ya. Ya. Sulit. Oke. Itu tuh masih foto thumbnail gitu nggak sih? Enggak ya? Buat thumbnail. Boleh. Nggak boleh. Serah. Kan tinggal screenshot doang kan? Thumbnail. Screenshot aja lah ntar ya. Oke. Sekarang aja buat ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti di-cut gak sih nih, Ger? Kagak. Full. Demi apa loh? Demi apapun. Full. 2 jam.
Oh my god, anjing gue nyesel. Mungkin nanti Nggak ada karir yang lu lagi bagus, ya ini yang akan leading lu ya ini. Video ini. Ini tuh ganjalan di karir lo. Karena mulut. Gary, kalau nggak briefing gue sih, Ger, ini tuh namanya penistaan loh. Enggak, ini kan yang dibilang dari tadi. Ini lanjut terus. Nggak ada cut. Ya tapi gue nggak tahu kalau ini buat YouTube, Gary. Gary lu parah sih, Ger. Ini buat YouTube, ini kita kasih tahu. Gary, di-cut dong, diedit. Mau bisa, di-cut Sen. bagian mana emang? Yang bagian botak tadi. Nggak bisa kalau bagian itu. Malah judulnya mau itu soalnya. Botak gitu. Terus yang gue ngomong kasar, ya Allah. Nggak apa-apa sih, biar kayak Danila. Nah, benar. Sekarang orang kayaknya pasarnya lagi ke sana deh. Makin banyak ngomong kasar kayaknya makin laku. Jadi orang ngeliat lu kan juga kayak, ih Shena santai gitu. Iya, ada persona Kan, baru. gue ngeri aja kalau keluarga gue ada yang lihat sama bapak gue gitu. Oh, enggak lah. Ini kan 1,5 jam, Sen. Lu kasih lihat aja 2 detik, 4 detik lah depan. Iya, yang depan-depan aja, yang belakang nih, yang ngobrol gitu. Semenit-semenit aja kasih lihat. Habis itu udah. Siapa juga sih menonton 1,5 jam, 2 jam coba? Oke, Sena. Terima kasih sudah mau berbagi di tengah COVID. Anjing, bersama kami. Gitu. Bersama kami, semoga video ini tidak ada apa-apa ya ke depannya. Jadi kami minta maaf karena kami juga sebenarnya sudah siap kalau diapa-apain. Jadi tergantung Bu Shena udah siap atau belum. Kalau kami sudah siap. Cewek gue WA lagi nih sayang gitu. Aduh gimana? Ya udah, Kisono lu chat-chatan. Anjing. Oke, dadah Shena, makasih. Dadah. Dadah. Semoga cepat berakhir ya. Amin. Oke, dadah.